misalnya terkait dengan proses maintenance dan sebagainya. Kemudian bisa juga kita letakkan premis ya. Jadi ada model layer, ada model zona ya, di mana lebih extend daripada layer, atau kita bisa bikin premis ya. Nah, dalam premis ini kita bisa bangunkan entry control ya, di mana employee mengakses ya fungsi-fungsi tertentu atau lokasi-lokasi tertentu berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian ada office room dan fasilitas ya, ini area yang aman dan biasanya dipanggil enclave. Dan ini berdasarkan kebijakan ya, jadi siapa saja yang boleh menempati ini, siapa saja yang tidak boleh menempati, tapi tetap ada fleksibilitas di dalamnya. Terus kemudian ada juga yang bekerja di secure area ya. Nah, di sini ada CCTV, ada proses monitoring ya, ada cut control door ya, atau biometrics, ataupun identifikasi lainnya, dan penggunaan fotografik, audio, video, mobile device, dan ada recording equipment, dan dalam lokasi ini tentunya lebih restrict ya, lebih ketat dijaga. Tidak sembarangan kita bisa menggunakan Apple laptop misalnya ya, ataupun handphone ya, dan perangkat-perangkat lainnya, Android atau apapun ya, atau kamera. Kemudian public access delivery dan loading area ini biasanya dipisahkan ya dengan entrance dan area keluar untuk meminimalkan threats. Ya, jadi tidak mudah untuk diakses oleh orang luar ya. Biasanya itu agak dijauhkan ke belakang dan sebagainya. Kemudian ini biasanya di-establish ya, ada kontrol fisik dan juga inventory untuk menjamin semua item ya itu bisa di dock ya atau di load atau dikeluarkan. Kemudian ada duress, ini organisasi biasanya menyelenggarakan ya alarm duress atau kode yang dapat memberikan covert alert tentang situasi-situasi yang bisa meningkatkan risiko terjadi ya. Untuk lebih efektif ini harus dipraktekkan secara rutin. Nah, ini premis-premis yang harus dilakukan ya. Jadi kita bisa pakai pendekatan layer, pendekatan zone, atau pendekatan premis. Ya, perbedaannya kalau premis membaginya berdasarkan kontrol aktivitas, ya, zona membaginya berdasarkan lokasi, ya, area lokasi. Nah, layer membaginya berdasarkan fungsi atau kegunaan. Kemudian ada satu konsep ya, yaitu CPTED, ataupun bisa disebut sebagai Crime Prevention Through Environmental Design. Nah, ini dibuat ya atau disusun pada 1960 di Amerika. Arsitekturnya ada Oscar Newman. Konsepnya itu adalah defensible space ya. Dan ini kemudian dikembangkan lagi ya oleh Ray Jeffrey. Nah, strategi ini menggantungkan kepada kemampuan untuk mempengaruhi ya keputusan-keputusan dari possible offender ataupun attacker terkait dengan aksi-aksi kriminal ya sebelum itu dilakukan. Dan ini adalah multidisciplinary ya, pendekatan multidisciplinary terkait dengan pencegahan kejahatan yang digunakan dengan perancangan urban dan arsitektur dan juga manajemen dari lingkungan yang dibangunkan atau lingkungan yang natural ya. Dan ini fokus kepada pengawasan alam ya, natural, dengan meningkatkan ya persepsi risiko ya, terkait dengan aksi-aksi yang mungkin bisa membahayakan dengan meningkatkan visibilitas ya daripada offender yang potensial dengan general public. Jadi juga memanfaatkan pengawasan dari publik ya, rasa malu, rasa was-was, rasa takut. Jadi ditingkatkan gitu dengan mekanisme ini atau pendekatan ini. Kemudian juga ada akses kontrolnya ya yang melimit kesempatan untuk berbuat kejahatan dengan mendiferensiate, membedakan between public space dan private space. Kemudian juga ada reinforcement secara teritorial untuk mempromosikan kontrol sosial ya melalui peningkatan definisi dari space ya ruang dan juga kepedulian concern terkait dengan peralatan-peralatan ataupun lokasi-lokasi yang ada. Kemudian ada juga terkait dengan maintenance, kemudian deterioration. Ini ada hal-hal yang
mau tidak mau harus menjadi perhatian juga ya ketika kita menerapkan strategi CPTED ini. Nah, yang terakhir adalah broken windows teori ya, berdasarkan James Wilson dan George Killing, seorang kriminolog yang membuat teori yang menyatakan bahwa tanda-tanda dari kejahatan yang tampak, kemudian sifat-sifat antisosial dan juga penyimpangan-penyimpangan sivil itu akan menyebabkan atau membuat lingkungan urban yang encourage ya ataupun mendukung kejahatan lebih lanjut dan juga penyimpangan-penyimpangan termasuk serious crime. Teori ini mengatakan bahwa metode kebijakan akan menjadikan ya target-target dalam skala yang lebih kecil ya seperti vandalisme ya, littering ya, pencurian ataupun mabuk-mabukan di muka umum ya, jaywalking ataupun fair evasion yang menyebabkan atmosfer dari ketidakadanya penegakan hukum. Kemudian security construction project ya. Jadi bagaimana cara kita untuk membuat ya atau memanfaatkan CPTED ini? Bisa kita fokuskan ke 5 hal di sini ya. Pertama, initial point access-nya itu di mana? Ya, di mana dimulai ya wilayah kita. Kemudian kita juga bisa merancang roadway-nya untuk meminimalkan travel time ya dan juga memaksimalkan keamanan. Kemudian tempat parkingnya bagaimana? Dilokasikan di mana ya. Kemudian parking garage-nya ya ada tanda-tanda yang menjelaskan belok kiri, belok kanan untuk masuk, untuk keluar ya. Terus ada perbedaan dari misalnya VIP, VVIP ya, atau untuk yang biasa. Terus mekanisme pembayarannya atau proteksinya apa saja ya. Kemudian ada juga open area ya. Jadi ada parking. Dalam parking itu bisa modelnya indoor ataupun modelnya outdoor. Kemudian kita juga harus pikirkan terkait dengan stand off distance ya. Ini adalah jarak ya yang paling dekat yang bisa memunculkan ancaman. Ya, jadi harus difikirkan ya stand off distance-nya bagaimana. Ketika kita letakkan gateway, berapa sih jarak dari gateway ke bangunan ya. Kemudian dari bangunan ke aset-aset yang penting kita. Sama juga dari resepsionis bagaimana stand off distance. Kemudian ada juga loading docks ya yang terkait dengan proses pengiriman ya barang-barang yang berguna untuk perusahaan atau organisasi ya. Kemudian ada tanda signage ini untuk menjelaskan ya posisi dari bangunan kita atau kantor kita itu ada di mana ya. Kemudian retrofitting ini teknologi ya yang dapat dibangunkan untuk struktur yang existing dan juga melakukan ya fungsi-fungsi yang sangat banyak seperti akses kontrol, ya, pengawasan, personal screening, intrusion detection, dan juga fortification, ya, pembentengan. Kemudian yang terakhir adalah eksterior dan interior. Kemudian juga peralatan-peralatan yang bisa kita pakai ya. Ya terkait dengan ini organisasi tentunya harus mengamankan ya equipment daripada threat-threat secara environmental ya hazard dan juga kemungkinan-kemungkinan dari akses-akses yang unauthorized. Kemudian organisasi juga harus memahami ya expose terkait dengan kebakaran ya asap ya kemudian leak water dan juga beberapa hazard-hazard lain yang mungkin muncul. Kemudian ada supporting utility juga seperti electric power ya, heating dan juga AC. Kemudian ada equipment maintenance ini untuk membolehkan ya proses menjaga itu bisa berketerusan ya, bisa dicek secara berkala. Kemudian tentu lebih baik juga kalau ini bisa dilakukan secara onsite ataupun secara offline ya ataupun secara onsite atau ground ataupun secara online ya dari remote. Dan dalam banyak kesempatan biasanya ini direkam. Kemudian komponen-komponen yang lainnya adalah accidental and environmental disaster. Ini kita menyediakan atau menempatkan ya halangan-halangan, kunci ataupun perlindungan-perlindungan untuk membingungkan attacker ya ataupun memperlambat
menjadi hal yang serius dan juga mencegah ya inevitable hal-hal yang kemungkinan besar nggak akan bisa dihindari. Kemudian ada juga komponen terkait dengan monitoring dan notification system. Ini seperti ya pemberitahuan ya ataupun pencahayaan ataupun penjaga ya ataupun CCTV. Jadi untuk memonitor dan mendeteksi potential harm ataupun violation. Ada juga mekanisme recovery ya untuk menghandle ya intrusion yang terjadi dan sekaligus untuk mengusir ya ataupun menangkap ataupun membuat attacker jadi frustasi ketika serangan itu bisa dideteksi. Kemudian ada juga manajemen identity. Ini biasanya terkait dengan penggunaan password, PIN ya ataupun personal informasi yang disembunyikan. Kemudian ada juga token ya ataupun biometrics ya. Oke, jadi salah satu strategi yang biasa kita gunakan adalah protection in depth ya. Ini tujuannya adalah membuat ya atau menyelenggarakan suatu program proteksi fisik untuk mengontrol ya akses ke dalam fasilitas. Konsep ini adalah barrier ya ataupun halangan disusun sedemikian rupa dalam bentuk layer ya dengan level security yang meningkat ya seiring berlalunya waktu. Kemudian kita melindungi atau mempertahankan aset dengan multiple postur yang dapat menurunkan kemungkinan dari successful attack. Jika satu layer gagal, maka layer yang lain diharapkan ya bisa mencegah serangan tersebut dan begitu seterusnya. Rancangan ini tentu membutuhkan mekanisme defensif yang banyak ya. Kemudian every organization itu harus punya manajemen emergency ya yang dibuat dengan mekanisme partnership ya tentunya untuk cut cost. Kemudian juga melibatkan law enforcement dan juga ya hal-hal terkait dengan bencana alam ya, SARS dan juga pemadam kebakaran terutama untuk evacuation. Kemudian incident response plan itu akan mengambil tempat terkait dengan business continuity dan juga disaster recovery plan sebagai dokumen-dokumen yang penting yang bisa membantu menjamin perusahaan untuk tetap selamat ya terkait dengan apapun yang terjadi ya, apakah glitch, emergency atau calamity. Dan violation dari sistem access control bisa saja terjadi ya dengan piggybacking ataupun tailgating di mana employee yang telah diberikan wewenang dengan valid entry ya itu ya misalnya menyusupkan ya orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau bahkan dalam banyak kesempatan mereka gagal dalam melaksanakan prosedur sebagaimana mestinya. Ya, bisa saja kurang awareness, kurang kesadaran atau kadang-kadang acuh tak acuh terkait dengan konsekuensi yang akan ditanggung oleh perusahaan. Bisa juga dengan proteksi secara perimeter ya, ini menghindari penggunaan elemen yang bisa menghasilkan image yang buruk ataupun ya penampilan-penampilan atau wujud-wujud seperti benteng ya. Ini mengintegrasikan fitur-fitur security yang penting ke dalam bangunan ataupun public space dengan merancang mereka untuk lebih intrinsik, unobtrusive ataupun potensi visual feature ya. Ada banyak multitude of barrier dan juga ya tentunya mereka menyediakan objektif yang sama ya untuk menjadikan intruder out atau attacker out, menghambat dan juga menjaga ya dalam distance yang lebih aman. Kemudian ada terkait dengan akses kontrol ini untuk menjamin bahwa hanya yang diotorisasi ya yang bisa masuk dalam wilayah-wilayah yang dikontrol dan juga dipermisikan. Ya, tentunya dapat permisi maksudnya ya. Dan ini hanya bisa dicapai dengan menggunakan guard force ya ataupun electronic card reader, biometrics, portal, mind trap ataupun hal-hal yang bisa mengkontrol akses kepada fasilitas tersebut. Salah satunya ya ataupun gabungan juga nggak ada masalah. Kemudian ada juga physical protection system. Ini adalah bagian yang ya tentunya harus diseimbangkan ya dalam pendekatan perancangan. Exterior door harus didesain sehingga dia tepat atau cocok dengan door frame ya, frame-nya dan juga mencegah munculnya crevice ataupun gap yang akan membantu mencegah ya metode-metode yang sederhana itu untuk masuk.
Kemudian ada juga sistem kaca ya seperti frame, glazing ataupun anchorage untuk mendukung ya dinding-dinding dalam gedung tersebut yang bisa memitigasi efek-efek berbahaya ya. Seperti misalnya flying glass ketika event kebakaran muncul ya, jadi rusak, retak ataupun pecah ini tidak membahayakan ketika misalnya terjadi bencana alam. Kemudian ada juga sistem intrusion detection yang dirancang untuk menyediakan notice ya ke orang-orang ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, misalnya masuk tanpa izin ya, jadi bisa langsung di send notification dan ada proses monitoring. Juga tentu ada pengingat ya, sound, proceeding device dan sebagainya. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.